0056 membuktikan bahwa gua adalah pundit yang menyaksikan pertandingan secara utuh, tidak melalui extend highlight. Itu satu. Ada beberapa hal yang mau gue bahas di sini. Cuman gue punya bukti bahwa gue nonton pertandingan itu real time. Jadi udah pasti analisis gue tajam hari ini. Jadi gini, babak pertama Arsenal itu nggak memuaskan buat gue, karena gue adalah fans Arsenal, dan bagi gue Arsenal itu tampil agak goyang setelah gol di sebelum menit ke-1 detik 50-an, gol dari Martinelli. Setelah itu Arsenal terkurung, hampir praktis terkurung oleh Liverpool sampai akhirnya Nunes selebrasi ini 1-1 buat Liverpool. Di situ pertandingan masih dikuasain Liverpool terus, hampir berarti praktis Arsenal mungkin hanya beberapa menit awal dia menguasai bola, sisanya Liverpool. Tapi akhirnya counter dari Gabriel Jesus, Martinelli, dan Saka itu menutup paruh pertama dengan skor 2-1. Jalannya babak pertama nggak nyaman buat Arsenal, cuman mental itu yang dibutuhkan oleh Arsenal. Kadang tim yang selalu megang bola dan nyerang itu nggak melulu menang, dan itu yang ditunjukkan oleh Arsenal. Babak ke-1 selesai. Babak kedua pendekatannya sedikit berbeda, karena Liverpool nyadar kelemahan 2 gol Arsenal itu tercipta karena kesalahan Trent Alexander-Arnold. Ya, udah kayak Arhan Pratama dia, babak kedua diganti. Klopp sadar di situ, akhirnya Joe Gomez masuk. Joe Gomez masuk di babak kedua, terus terang membawa perubahan yang cukup bagus, karena Martinelli dibuat tak berdaya. Asik. Martinelli itu di babak kedua gue rasa sedikit jiper ketemu Joe Gomez. Martinelli itu nggak bisa banyak bergerak di sana, dan akhirnya mulai eksplorasi Saka di situ dimulai gitu. Bukayo Saka ini praktis menurut gue selama jalannya laga itu nggak terlalu menonjol. Akhirnya di babak kedua setelah si Luis Diaz cedera kalau nggak salah, itu masuk Firmino. Perubahan mulai kelihatan di Liverpool, bahwa Liverpool sebenarnya tetap punya mental. Liverpool itu tetap tim besar di Premier League di era-era ini. Liverpool tetap mampu memberikan perlawanan, ngejebolin balik, dan Firmino mencetak gol di menit 50-an gitu kalau nggak salah. Dan itu balik lagi gue ngelihat lini pertahanan Arsenal ini belum sesolid itu, terutama di gol pertama Gabriel Magalhaes. Itu bagi gue kesalahan dia. Dan di babak kedua Luis Diaz digantikan dengan Firmino, itu angin segar gitu. Akhirnya Firmino cetak gol kan. Nah tapi bagi gue ini benar-benar sebuah big match. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan dua-dua tim yang menolak untuk bermain bertahan. Tolong dibedakan antara Arsenal yang memang kesulitan untuk membangun serangan dengan Arsenal yang mau main bertahan. Bagi gue Arsenal ini kesulitan untuk membangun serangan karena superioritas lini tengah dan lini serang Liverpool, sehingga Arsenal yang bisa dia lakukan adalah nahan gempurannya dari pemain Liverpool, sehingga akhirnya seperti yang gol kedua tadi, Bukayo Saka, serangan balik, counter attack cepat, nggak perlu banyak cincong, sat langsung jadi gol. Nah itu yang dicari oleh Arsenal di pertandingan tadi. Nah untuk gol kemenangan yang dicetak oleh Bukayo Saka melalui titik putih itu di menit-menit 60-70 itu Arsenal udah mulai nyaman mainnya, udah mulai keluar, udah mulai, maksudnya quote on quote dia udah mulai bisa menguasai, mengimbangi apa yang peragakan oleh Liverpool permainannya, sehingga akhirnya serangan demi serangan terjadi. Dan akhirnya di situ ada pelanggaran, di situ kontak, ya jelas itu pelanggaran, dan akhirnya diberi penalti. Bukayo Saka sepakan penalti masuk gitu. Cuman akhirnya yang pengen gue soroti adalah handball yang harusnya mendapatkan penalti untuk Liverpool, tapi tidak tercipta penalti. Nah, gini, gue setuju bahwa akhirnya pertandingan tadi itu seharusnya Arsenal itu juga dihukum penalti, karena handball dari
Magalhaes kalau gua nggak salah, itu handball dari Gabriel Magalhaes dan seharusnya penalti, cuman ya itulah sepak bola bro. Kalau dibilang Arsenal diuntungkan wasit, jelas diuntungkan wasit, cuman kapan sih, mungkin lu semua bakal lupa gitu, nggak inget bahkan kapan Arsenal terakhir diuntungkan oleh wasit selain di pertandingan tadi barusan, nggak ada. Jadi bagi gue adalah ya udahlah, mungkin memang ini rezekinya Arsenal, tapi di luar itu Arsenal jauh lebih efektif, jauh lebih klinis di depan gawang dan oportunis sekali dibandingkan dengan Liverpool gitu. Karena gue lihat akhirnya masalah Arsenal yang bertahun-tahun gagal untuk mengkonversi peluang di depan gawang menjadi gol ini mampu diatasi dengan baik di musim ini oleh pasukannya Mikel Arteta, dan ini menjadi pertanda baik bahwa puncak klasemen semakin dingin. Arsenal ada di peringkat 1 unggul 1 poin dari Manchester City, dan yang harus diingat adalah gue nonton pertandingan ini, gue adalah pundit profesional dan berkredibilitas. Jadi lu semua harus denger semua yang keluar dari mulut gue karena ini isinya tsunami fakta. Editor tolong masukkan ini, kalau enggak saya tuntut Anda ke pengadilan negeri Priangan Timur karena gue lagi ada di Jatinangor. Oke, sekian dari gue.